Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Zikri Ramadan dengan NIM 11520000268. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mobilitas sosial. Secara umum, mobilitas sosial adalah perubahan susunan status sosial dalam masyarakat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Mobilitas sosial menggambarkan gerakan perubahan, kedudukan, dan peran dari orang-orang yang ada dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Selanjutnya saya akan membacakan mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Henry Clay Smith, mengatakan mobilitas sosial adalah gerakan dalam struktur sosial. Yang kedua ada Hadi Tono, mengatakan mobilitas sosial adalah perpindahan orang atau kelompok dari kedudukan yang satu ke kedudukan lain secara sejajar. Yang ketiga ada Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, mengatakan mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain. Dan yang terakhir ada Surjono Sukanto, menyatakan bahwa mobilitas sosial ialah suatu gerakan dalam struktur sosial, yakni pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Jenis mobilitas sosial berdasarkan tipe. Yang pertama ada mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Mobilitas vertikal naik terjadi apabila seseorang mengalami peningkatan kedudukan menuju tingkatan yang lebih tinggi. Sedangkan mobilitas vertikal turun terjadi apabila seseorang mengalami penurunan kedudukan. Contoh dari vertikal yaitu seorang pedagang yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Pusat atau daerah. Sebelumnya ia berada di masyarakat dengan dikenal sebagai orang pedagang yang pengaruhnya berada di lingkungan sosialnya saja. Namun ketika ikut menjadi calon anggota dewan, mengikuti pemilu dan terpilih sebagai wakil rakyat, ia memiliki posisi yang membuat peraturan yang berdampak bagi orang banyak di luar tempatnya biasa ia berinteraksi. Selanjutnya ada mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang sederajat. Contohnya seorang guru yang berpindah sekolah untuk mengajar menemui kelompok murid yang berada, namun posisinya tetaplah seorang guru. Berikutnya, mobilitas sosial berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama, ada mobilitas intragenerasi, yaitu perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi dalam satu generasi. Mobilitas intragenerasi terbagi menjadi dua bentuk umum, yaitu mobilitas intergenerasi naik dan intergenerasi turun. Selanjutnya, mobilitas sosial antar generasi, yaitu perpindahan kedudukan sosial yang terjadi di antara beberapa generasi dalam satu garis keturunan. Mobilitas ini dibedakan menjadi dua, sama seperti intragenerasi yang tadi, yaitu antar generasi naik dan antar generasi turun. Selanjutnya, faktor penyebab mobilitas sosial. Faktor penyebab mobilitas sosial dibedakan dalam dua hal. Yang pertama, faktor struktur dan faktor individu. Jadi faktor struktur itu faktor yang menentukan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang harus diisi dan kemudahan untuk memperolehnya. Faktor ini meliputi struktur pekerjaan, ekonomi ganda, dan faktor penunjang dan menghambat mobilitas itu sendiri. Yang pertama tadi struktur pekerjaan. Jadi secara kasar, aktivitas ekonomi dibedakan dalam dua sektor, yaitu sektor formal dan informal. Perbedaan aktivitas ekonomi ini jelas akan mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat yang terlibat di dalamnya. Demikian halnya pada masyarakat, aktivitas ekonominya didominasi oleh sektor pertanian dan penghasilan bahan baku, seperti pertambangan atau kehutanan, lebih banyak memiliki status kedudukan rendah dan sedikit kedudukan yang berstatus tinggi, sehingga tingkat mobilitasnya rendah.
Selanjutnya, ekonomi ganda. Di negara-negara berkembang, ternyata perkembangan ekonomi menimbulkan beberapa jenis dualisme. Pertama adalah kegiatan-kegiatan atau keadaan ekonomi yang masih dikuasai unsur-unsur yang bersifat tradisional. Dan yang kedua adalah berbagai kegiatan-kegiatan atau keadaan ekonomi yang masih dikuasai oleh unsur-unsur modern. Dualisme ekonomi ini dapat kita lihat antara sektor pertanian tradisional yang dicirikan oleh tingkat produktivitas yang rendah dan menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat berada pada tingkat yang lazim, disebut dengan istilah tingkat pendapatan subsisten. Sedangkan pada sektor ekonomi modern dicirikan dengan tipe ekonomi pasar, di mana kegiatan masyarakat dalam memproduksi sebagian besar ditujukan untuk pasar. Dan yang terakhir, penunjang dan penghambat mobilitas. Selanjutnya, faktor individu. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas, dan faktor kemujuran. Selanjutnya, faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor perubahan situasi politik, faktor perubahan sosial budaya, faktor perubahan ekonomi, dan pertambahan penduduk. Yang pertama, faktor perubahan situasi politik. Pada dasarnya adalah kondisi stabilitas pemerintahan, termasuk bagaimana dukungan rakyat pada umumnya terhadap struktur pemerintahan yang baru dalam masyarakat. Yang kedua, faktor perubahan sosial budaya. Dalam masyarakat senantiasa terjadi perubahan baik dalam struktur sosial, interaksi sosial, maupun dalam sistem tata nilai. Perubahan ini dapat memberikan dorongan kepada individu dalam masyarakat untuk melakukan penyesuaian terhadap tuntutan perubahan, sehingga mengakibatkan keinginan yang kuat bagi seseorang individu untuk melakukan social climbing. Yang selanjutnya, faktor perubahan ekonomi. Situasi ekonomi dalam masyarakat dapat memberikan dorongan bagi individu atau kelompok individu untuk meningkatkan kedudukan mereka masing-masing. Kondisi ekonomi yang membaik dapat memberikan dorongan untuk melakukan ekspansi dalam berbagai macam usaha. Selanjutnya ada faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, adanya perbedaan ideologi. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Yang ketiga, adanya perbedaan suku dan asal daerah. Yang selanjutnya, adanya diskriminasi jenis kelamin. Dan yang terakhir, adanya perbedaan ras. Selanjutnya, status dan peranan mobilitas sosial. Ada beberapa jenis-jenis status sosial. Yang pertama, ada status yang digariskan atau ascribed status. Adalah status yang diperoleh secara alami atau otomatis yang dibawa sejak manusia dilahirkan atau keturunan. Yang kedua, ada status diusahakan atau achieved status. Adalah status yang diperoleh dengan melalui usaha atau perjuangan sendiri dengan disengaja. Yang ketiga, ada status yang diberikan, assigned status. Adalah status yang diberikan kepada seseorang yang telah berjasa memperjuangkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat sering timbul pertentangan yang dialami seseorang sehubungan dengan status yang dimilikinya. Konflik status yang timbul dalam masyarakat itu biasanya ada konflik individual, ada konflik status antar kelompok, dan konflik status antar individu. Yang terakhir ada peran mobilitas sosial. Peran sosial adalah seperangkat harapan terhadap seseorang yang menempati suatu posisi atau status sosial. Menurut Levinson, bahwa peranan itu mencakup 3 hal, yaitu peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Dan yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.